Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in ke-12, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2318 dan yang lainnya. Derajat hadis ini adalah Hasan li ghairihi, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Ali Al-Syekh halaman 80. Sebab meskipun hadis ini menurut ulama ahli ilal antara lain Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in dan yang lain-lainnya adalah mursal, Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab halaman 207. Akan tetapi ia memiliki syawahid yang cukup banyak dengan redaksi yang semisal sehingga menguatkannya dan menjadikannya hasan li ghairihi. Biografi singkat Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, berasal dari negeri Yaman. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis musnad yang beliau riwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Banyaknya hadis yang beliau riwayatkan membuat orang-orang orientalis dan antek-anteknya merasa berkepentingan untuk menjatuhkan kedudukan beliau, dengan tujuan agar kaum muslimin kehilangan sebagian besar tuntunan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ulama kita bahu-membahu dan membantah tuduhan-tuduhan keji mereka serta menyapu bersih subhat-subhat yang mereka lontarkan. Di antara buku-buku yang ditulis dalam hal ini adalah Al-Anwar Al-Kashfiyah fil Kitabil Adha ala Sunnah Minal Zalali wat Tadlil wal Muzahafah, cahaya yang menyingkap kesalahan, penyesatan dan sikap serampangan dalam kitab Al-Adwa As-Sunnah yang ditulis oleh salah satu ulama besar negeri Yaman, Al-Alama Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, lahir tahun 1313 dan wafat tahun 1386 Hijrah. Pada tahun 57 Hijrah, Abu Hurairah meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Kedudukan hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita merupakan salah satu dasar pokok bidang akhlak dalam agama Islam. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani menerangkan, adab-adab kebaikan terhimpun dan bersumber dari 4 hadis. Hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadis, salah satu pertanda kebaikan Islam seseorang jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan hadis, janganlah engkau marah. Dan hadis, seorang mukmin mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri. Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 208. Faedah hadis ini, pertama, dalam ajaran Islam dikumpulkan berbagai macam kebaikan atau mahasin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam 2 kalimat dalam firman Allah, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Kedua, tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40. Ketiga,
Jika Islam seorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang subhat dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab yang kami olah secara bebas. Lihat Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 289. Keempat, kata Ibnu Rajab rahimahullah, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 290. Tentang keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam ayat berikut yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satupun ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 16-18. Ibnu Abbas mengatakan yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik atau yang buruk, sampai pula perkataan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, sampai aku melihat. Semuanya dicatat ketika hari Kamis. Perkataan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Quranul Karim Al-Azim juz 13 halaman 187. Dalam hadis Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, inna min husni islamil mar'i qillatal kalam bima la ya'nimih. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad nomor 201. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan adanya sawahid atau penguat. Abu Ishaq Al-Khawas berkata, sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Su'aib Al-Iman juz 5 halaman 48. Umar bin Abdul Aziz berkata, man ada kalamahu min amalihi qalla kalamahu illa bima ya'nihi. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Setelah menyebut perkataan Umar bin Abdul Aziz di atas, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalnya. Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 291 yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Talk more, do less, banyak bicara, sedikit amal. Kelima, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 295. Keenam, mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi munkar. Jawabannya tidaklah demikian, bahkan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari sesuatu yang mungkar termasuk hal yang bermanfaat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa nasihat kepada kaum muslimin di mimbar-mimbar dan menulis risalah untuk disebar ke tengah-tengah kaum muslimin termasuk dalam hal yang bermanfaat bahkan berbuah pahala jika didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan hadis arba'in yang ke-12. Semoga bermanfaat.